Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati sedulur PKU Muhammadiyah Sukoharjo yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyapa yang pertama, saudara-saudara sekalian semuanya sehat. Kami pun juga mengharapkan sehat. Yang kedua, tidak lupa kita selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu setia kepadanya. Izinkan kami akan menyampaikan materi ada petunjuk ibadah akan diterima ketika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya yang pertama kami sampaikan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah tergantung kepada niatnya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat ini hijrah ke Madinah itu dipesan dengan kalimat yang dilontarkan, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Tapi berkaitan dengan niat maka kami sampaikan itu hanya di awal saja. Hadis ini kami sampaikan innama a'malu binniat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita masuk bulan Ramadan atau kita berada di bulan Ramadan bahwa kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang benar, ini perintah Allah, saya memenuhi perintah Allah, saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah puasa kita benar-benar akan membawa berkah. Karena Rasulullah juga menyampaikan bahwa puasa atau Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Maka kita niatkan, niat kita luruskan. Kalau orang Jawa mengatakan dipenerke, dibenerke. Jadi kita masuk bulan Ramadan, niatnya kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya puasa saja, sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita itu adalah lillahi robbil alamin. Seperti yang pernah kita ucapkan, kita fahami, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi robbil alamin. Kemudian yang kedua, niat ini sudah lurus dengan keikhlasan. Mengapa kita harus ikhlas? Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berpesan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Itu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita. Ini mohon maaf, saya hanya nyuplik saja berkaitan dengan keikhlasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya dalam perjalanan agama yang lurus atau menjalankan agama yang lurus. Maka syaratnya ibadah akan diterima selain niat tadi, kita harus mengkondisikan hati pikiran kita ikhlas lillahi robbil alamin. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus mengikuti ittiba kepada Rasul? Nah, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari maupun hadis Muslim itu disebutkan. Nah, disebutkan ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi umrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya atau pedomannya, tuntunan dari Rasulullah, maka perkara tersebut tertolak, fahuwa raddu. Di dalam hadis Muslim juga disampaikan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, yaitu dari ajaran Rasulullah SAW, fahuwa raddu, maka akan tertolak perbuatan tersebut. Maka tiga hal ini, mari di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, niat yang lurus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sedulur PKU Muhammadiyah Sukoharjo dan pendengar semuanya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.